Secara geografis, Candi Jawi terletak di kaki Gunung Welirang pada ketinggian 285 meter di atas permukaan laut, sekitar 700 meter arah barat dari Pandaan. Tepatnya di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Kompleks bangunan Candi Jawi sendiri terbilang cukup luas dengan penataan yang indah. Di dalamnya terdapat 3 bangunan candi. Di bagian belakang terdapat Candi Bentar, atau yang pada zaman dahulu kala difungsikan sebagai gapura masuk menuju ke Candi Jawi. Di bagian tengah terdapat bangunan utama yang merupakan Candi Jawi. Selanjutnya di bagian depan terdapat bangunan Candi Perwara atau yang biasa dikenal dengan Candi Pendamping. Berikut mengenai penjelasan pemugaran Candi Jawi oleh juru pemelihara candi. Candi Jawi peninggalan Raja Kertanegara, Raja Singosari yang terakhir. Dibangun pada abad 13 atau tahun 1300 Masehi. Tapi candi ini pernah mengalami kerusakan akibat disambar petir tahun 1331. Jadi candi ini sudah pernah mengalami pemugaran 2 kali. Yang pertama tahun 1938 sampai 1941. Itu tidak bisa diselesaikan karena batunya kurang. Maka dilanjutkan pemugaran yang kedua tahun 1975 sampai 1980. Dan fungsi Candi Jawi untuk pendarmaan Raja Kertanegara yang bersifat Hindu-Buddha atau Tantrayana. Adapun mengenai asal-usul Candi Jawi. Candi Jawi didirikan oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari. Hal ini disebutkan dalam Kitab Negara Kertagama syair ke-56 bait pertama. Seperti yang terlihat di lapangan, bangunan Candi Jawi menghadap ke timur. Candi Jawi memiliki struktur bangunan dengan sifat keagamaan ganda, di mana di bagian atap Candi Jawi mengikuti struktur agama Buddha, sedangkan di bagian bawah struktur Candi Jawi mengikuti mandala agama Hindu. Berikut hasil wawancara bersama juru pemelihara Candi Jawi mengenai relief yang berada pada bagian utama tubuh Candi Jawi. Karena cerita dinding relief di Candi Jawi sendiri, Pak. Kalau cerita relief Candi Jawi itu masih belum diketahui, masih dalam penelitian sampai sekarang ini. Tapi cara membacanya itu pradaksina atau searah jarum jam. Adapun mengenai relief dinding pada Candi Jawi, hingga saat ini belum berhasil dibaca. Hal ini mungkin dikarenakan beberapa hal, di antaranya karena tulisannya yang terlalu tipis, juga dikarenakan sumber informasi pendukung yang belum ada, seperti prasasti atau naskah.
Bahkan sebuah kitab negara Kertagama yang menceritakan secara rinci mengenai Candi Jawi sama sekali tidak membahas ataupun menyinggung mengenai relief pada Candi Jawi. Berikut penjelasan dari juru pemelihara Candi Jawi mengenai salah satu gambar pada dinding Candi Jawi. Sekarang tinggal pondasinya itu yang di depan itu ada 3 atap. Dan yang ini paritnya, polanya paritnya, itu maksudnya. Jadi sudah ada tembok batunya, ini sudah ada, tembok kolamnya ini juga sudah ada. Dan yang gambar Gapuro masuk atau Candi Bentar yang itu, ini. Jadi, di bangunan utama Candi Jawi terdapat salah satu relief dalam Candi Jawi, tepatnya di bagian utara, yang melukiskan tentang kompleks bangunan Candi Jawi, atau lebih tepatnya penataan ruang dari Candi Jawi, di mana di bagian belakang terdapat Candi Bentar, lalu di bagian tengah terdapat candi utama, dan di bagian depan terdapat candi perwara atau candi pendamping. Dan di sekeliling candi-candi tersebut terdapat parit yang mengelilinginya. Hal inilah yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pemugaran Candi Jawi. I miss the taste of the sweet life. I miss the conversation. I'm searching for a song tonight. I'm changing all of the stations. I like to think that we had it all. We drew a map to a better place. But on that road I took a fall. Oh baby, why did you run away? Berdasarkan penjelasan dari juru pemelihara Candi Jawi mengenai fungsi candi, di antara para ahli terdapat 2 penafsiran berbeda. Penafsiran pertama menggambarkan bahwa Candi Jawi merupakan tempat penyimpanan abu jenazah dari Raja Kertanegara. Hal ini didukung karena posisi pintu utama dari Candi Jawi membelakangi Gunung Penanggungan. Namun, di penafsiran kedua, dijelaskan bahwa Candi Jawi memiliki fungsi sebagai tempat peribadatan atau pemujaan. Mengenai alasan mengapa pintu utama membelakangi Gunung Penanggungan, hal ini dipengaruhi karena ajaran Buddha. Ditilik dari batu yang digunakan untuk membangun bagian utama Candi Jawi, hal ini cukup menarik perhatian.
dikarenakan di bagian atap, batu yang digunakan merupakan campuran dari batu gelap dan batu putih. Selanjutnya di bagian tubuh candi, batu yang digunakan yakni batu berwarna putih yang merupakan batu kapur. Dan pada bagian kaki atau batur candi hingga bagian selasar candi dibangun dengan batu berwarna gelap atau yang dikenal dengan batu andesit. Di bagian utama Candi Jawi terdapat sebuah tangga naik yang tidak terlalu lebar, tepat di hadapan pintu masuk ke gerbagra atau ruang dalam tubuh candi. Pahatan yang rumit memenuhi sisi kiri dan kanan tangga menuju ke selasar, sedangkan sisi tangga dari selasar menuju ke lantai candi dihiasi dengan sepasang arca binatang bertelinga panjang. Tubuh candi dikelilingi dengan selasar yang cukup lebar yang dapat ditempati pengunjung untuk melihat keindahan sekitar Candi Jawi. Bingkai pintunya polos tanpa pahatan, namun pada bagian atas ambang pintu terdapat pahatan kalamakara lengkap dengan sepasang taring, rahang bawah, serta hiasan di rambutnya yang memenuhi ruang puncak pintu dan dasar atap. Pada sisi kiri dan pada sisi kanan terdapat relung kecil, tempat untuk meletakkan arca. Namun saat ini arca-arca itu tidak lagi berada di tempatnya, melainkan di tempat penyimpanan. Di atas ambang terdapat pahatan kepala makhluk bertaring dan bertanduk. Pada bangunan utama Candi Jawi terdapat sebuah ruangan di dalam tubuh candi. Di dalamnya terdapat sebuah yoni yang difungsikan untuk menyimpan abu Raja Kertanegara. Yoni sendiri merupakan simbol dari feminitas dalam Hinduisme. Sementara di langit-langit terdapat gambar orang berkuda, tepat di puncak langit-langit ruangannya. Seperti yang nampak di lapangan, terdapat tumpukan batuan-batuan yang merupakan sisa dari pemugaran pada Candi Jawi. Hal ini dimaksudkan agar batu itu tidak hilang, jadi ditata kembali secara rapi di bagian belakang candi utama. Di sebelah kiri dari penataan batu tersebut terdapat sebuah rumah, atau lebih tepatnya disebut sebagai tempat penyimpanan dari barang-barang yang memiliki kaitan dengan proses pemugaran Candi Jawi.